Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sriwahyuni Murtika Dewi dengan NIM 25110110009, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling kelas IKI semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Statistika Dasar yang terdiri dari dua soal utama, yaitu soal pertama mengenai uji C kuadrat 2 kali 3 dan soal kedua mengenai uji T1 sampel. Baik, mari kita mulai. Soal pertama menggunakan uji C kuadrat 2 kali 3. Konteksnya adalah seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar mereka, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Data dummy diperoleh dari 60 siswa dengan 28 laki-laki dan 32 perempuan. Dari tabel frekuensi observasi ini, kita bisa lihat sebaran datanya. Kemudian, hipotesis yang saya rumuskan adalah H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kedisiplinan belajar, dan H1 ada hubungan antara jenis kelamin dengan kedisiplinan belajar, dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Nah, langkah ketiga adalah menghitung frekuensi harapan atau FE untuk setiap sel. Rumusnya adalah FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi N. Saya hitung satu per satu. Laki-laki rendah 28 dikali 14 dibagi 60 hasilnya 6,533. Laki-laki sedang 28 dikali 25 dibagi 60 hasilnya 11,667. Laki-laki tinggi 28 dikali 21 dibagi 60 hasilnya 9,800. Perempuan rendah 32 dikali 14 dibagi 60 hasilnya 7,467. Perempuan sedang 32 dikali 25 dibagi 60 hasilnya 13,333. Perempuan tinggi 32 dikali 21 dibagi 60 hasilnya 11,200. Nah, dapat dilihat bahwa seluruh nilai FE lebih besar atau sama dengan 5, sehingga syarat penggunaan uji C kuadrat terpenuhi. Selanjutnya, langkah keempat dan kelima adalah menghitung kontribusi setiap sel dengan rumus FO dikurang FE dikuadratkan lalu dibagi FE. Hasil perhitungan untuk setiap sel sudah tercantum di tabel ini. Laki-laki rendah menghasilkan 0,931, laki-laki sedang menghasilkan 0,152, laki-laki tinggi menghasilkan 1,473. Perempuan rendah menghasilkan 0,815, perempuan sedang menghasilkan 0,133, dan perempuan tinggi menghasilkan 1,289. Setelah dijumlahkan seluruhnya, didapatkan uji C kuadrat hitung sama dengan 4,793. Oke, langkah berikutnya adalah menentukan derajat bebas. Rumus derajat bebas yaitu baris dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Jadi, 2 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian, saya mencari nilai C kuadrat tabel pada alfa 0,05 dan DB sama dengan 2. Nilainya adalah 5,991. Sekarang kita bandingkan C kuadrat hitung 4,793 lebih kecil dari C kuadrat tabel 5,991. Karena C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka keputusannya adalah H0 gagal ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Implikasinya dalam layanan BK yaitu, program peningkatan kedisiplinan dapat diterapkan secara umum kepada seluruh siswa tanpa perlu membedakan strategi berdasarkan gendernya. Baik, kita masuk ke soal kedua, yaitu uji T1 sampel. Konteksnya yaitu, konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Instrumen yang digunakan terdiri dari 25 item dengan 4 skala, sehingga skor idealnya adalah 100.
Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah 75% dari skor ideal, yaitu MIU 0 sampai dengan 75. Data diperoleh dari 12 siswa. Dengan demikian, hipotesis yang saya rumuskan yaitu H0 mu sama dengan 75, rata-rata skor sama dengan standar. Dan H1 mu tidak sama dengan 75, rata-rata berbeda dari standar. Nah, uji ini merupakan uji dua pihak dengan alfa 0,05. Berikut adalah tahapan perhitungannya. Pertama, rata-rata sampel. X bar sama dengan sigma X dibagi N, yaitu 1032 dibagi 12 menghasilkan X bar 86. Kedua, simpangan baku. S sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1, yaitu akar dari 356 dibagi 11. Atau akar dari 32,364 menghasilkan S sama dengan 5,689. Ketiga, skor ideal atau mu 0. Skor ideal sama dengan 25 item dikali 4 skala sama dengan 100. Mu 0 sama dengan 75% dikali 100 sama dengan 75. Keempat, menghitung T hitung. T sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi S dibagi akar N. T sama dengan 86 dikurang 75 dibagi 5,689 dibagi akar 12. T sama dengan 11 dibagi 1,642 menghasilkan T hitung sebesar 6,699. Langkah selanjutnya yaitu menentukan derajat bebas. Dengan rumus dB sama dengan M dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Kemudian saya cari nilai T tabel pada alfa 0,05. Uji dua pihak. dB 11. Nilainya adalah T tabel sama dengan 2,201. Sekarang kita bandingkan. Nilai absolut T hitung sebesar 6,699 lebih besar dari T tabel 2,201. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok sebesar 86, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan standar sekolah yang ditetapkan yaitu 75. Ini berarti layanan konseling kelompok yang diterapkan konselor terbukti efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa hingga dapat melampaui standar capaian sekolah. Baik, sebagai ringkasan dari presentasi ini, pada soal pertama uji C kuadrat 2 kali 3, yaitu C kuadrat hitung 4,793 lebih kecil dari C kuadrat tabel 5,991. Keputusannya yaitu H0 gagal ditolak. Tidak ada hubungan signifikan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. Nah, pada soal kedua, uji T1 sampel. T hitung 6,699 lebih besar dari T tabel 2,201. Keputusannya yaitu H0 ditolak. Layanan konseling kelompok terbukti efektif meningkatkan kepercayaan diri siswa melampaui standar sekolah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Terima kasih semuanya. Bye-bye.